بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jemaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin BSD yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, ini nggak perlu saya pakai masker begini, suara jelas ya? Nggak perlu dilepas ya? Nggak apa-apa. Saya ada izin. Kalau perlu dilepas. Sebenarnya sih jaraknya masih aman. Tadi saya cek suhu saya 33, jadi masih aman. Iya, berkelihatan ya. Kalau ganteng nggak usah ditanya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan bersama-sama tadabbur Al-Quran, melanjutkan kajian kita 2 tahun yang lalu. Gak kerasa ya, Masya Allah. Ya, terakhir saya bawa jemaah umroh ke Turki, jadi 2020 Februari. Pulang ke sini 3 hari setelahnya ini lockdown. Kawan-kawan saya masih baru menuju Madinah lockdown. Akhirnya dia nggak bisa pulang. Baik, Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kali ini kita akan mengkaji. Kita beri judul membangun kepedulian sosial. Kenapa ini penting? Di balik hingar-bingar dunia yang luar biasa saat ini dengan kemajuan sosial media, kemajuan teknologi, kadang-kadang mau makan nggak perlu masak, tinggal pijit. Ya. Mau silaturahmi sekarang pakai Zoom, jadi kadang-kadang kepedulian dan kepekaan sosialnya akhirnya luntur. Nah, maka pagi hari ini kita akan mengulas seputar tema ini. Silakan dibuka surah Al-Hasyr atau nanti tinggal melihat layar saja. Al-Hasyr ayat 8 sampai 11. Kalau masih memungkinkan kita sambung dengan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kajian ini sebenarnya sudah saya sampaikan di Serambi Islami TVRI. Kalau yang nonton tanggal 1 kemarin, ayat tema ini saya ulas kembali. Nanti silakan kalau sempat di tanggal 8 di Serambi Islami TVRI dari setengah 5 sampai jam 6. Nah, besok Senin saya ada syuting juga 2 kali pertemuan, 2 kali episode, 2 episode, 1 kan soft Indonesia. Jadi TV sudah mulai bergeliat lagi. Sudah mulai bergeliat lagi. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah, seperti biasa kajian kita adalah T3D, tilawah, tajwid, dan tafsir atau tadabbur Al-Quran. 3T plus Q, tilawah, tajwid, dan tafsir. Ya, boleh tafsir atau tadabbur Al-Quran. Nah, itu yang kita akan seperti biasa. Baik, silakan dilihat di layar surah. Kelihatan nggak? Al-Hasyr ayat 11. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, seperti biasa kita sebelum mulai kita ikuti atau saya memandu, kemudian Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan lagu Ros. Masih ingat lagu Ros? Lagu apa ya? Ada berapa tangga nada? 4, 7 disebutkan masih ingat. Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros. 2 lagi apa? Ciharga. 1 lagi
Wah. Bayyati, Soba, Hijaz, Ros, Nahawan, apa lagi? Jiharga, satu lagi, Bantu, apa saja? Sudah. Ya, kali ini kita akan membacakan dengan lagu Ros. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan salah satu syekh yang favorit kita, Syekh Sudais. Kenal Syekh Sudais? Kenal di mana? Di Mekah ya. Nah, itulah persis kita membawakan lagu Ros ya, Syekh Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti siapa? Ya, siapa yang bawakan? Iya, saya. Bunda-bunda di mana ya? Kelihatan nggak di belakang? Enggak ya? Ngikutin aja bunda. Insya Allah pahalanya sama. Baik, atau kalau yang mau buka mushaf silakan di surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 11. Yang mau mengambil mushaf, kalau yang di dalam sini insya Allah lihat. Kita awali dulu sebelum masuk ke kajian, Bapak sekalian. Kita awali dengan berdoa kepada Allah yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, apapun hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Yang pengen nambah anak, nambah istri ya, amin. Yang ingin nambah keturunan yang soleh dan solehah, semoga Allah kabul ya Allah. Yang paling penting adalah ya Allah, tsabbit qalbi ala din, tetapkan iman kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Andai Kau akan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, yang tetap memegang teguh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bil khusus silakan sebutkan dalam hati masing-masing untuk orang-orang terkasih kita yang sudah wafat, orang tua kita. Ini saya lihat kebanyakan yatim piatu semua di sini. Saya punya yatim piatu bapak ibu saya yang sudah wafat. Tapi biar menyambung doa kita, dan hanya itulah yang ditunggu oleh mereka. Silakan sebutkan namanya dan bin atau bintinya. Khususun semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah luaskan kuburnya. Kelak Engkau akan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama para syuhada al-salih. Bagi orang tua kita yang masih ada, doakan semoga mereka panjang usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan juga kita bacakan Fatihah. Ini yang jarang dilakukan untuk diri kita sendiri. Kan diri kita juga perlu ya. Bacakan, silakan sebutkan nama kita masing-masing. Kalau anak-anak kita, istri kita kalau adanya. Kalau istrinya satu cukup satu saja. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa laqad an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
mari kita baca surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 11 dengan nada atau dengan irama ras 'alan nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju jelas? Baik. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ya, dua ayat saja dulu. Yang penting seperti itulah lagu Ros itu ada tingkatan lagu Ros asli, ala Ros ala nama ya. Ada Ros ala nama ya. Lil fuqara'i qaf qatibu baqo lil fuqara'i al muhajirin alladzina. Nah, bisa perhatikan di huruf dzal. Coba ikutin dzali dzubal bukan, lihat di alladzina di sini alladzina. Biasanya anak-anak saya sering meluruskan allazina, tapi dzali dzubal ikutin.
zazi zubaz allazina, bukan. Kalau baca teks Latinnya DZ allazi alladzi dzali rubad. Oke, di lafaz ukhriju di sini huruf kha, khafifubah. Jadi sampai kedengaran Oke. Kemudian yang sering juga kurang tepat di huruf jim. Jim itu tanpa desis. Saya contohkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda. Jim sama jim. Jadi jubaj. Ya, bukan jadi jubaj. Bukan ya, tapi jadi jubaj. Terus ibarat kita bawa kendaraan, hati-hati ada di sini nun sukun ketemu dal, itu hukumnya ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Oh, panjangnya banyak, 15. Salah satunya adalah dal. 1,5 sampai 2. Min diyarihim, jangan min diyarihim. Min diyarihim, bukan min diyarihim. Ya, oke. Terus huruf dal. Beberapa huruf saja yang saya sebutkan. Huruf dal ini beberapa dialek, beberapa lahjah yang dari Jawa misalnya, maaf, saya juga bukan dari Jawa, dari Sunda, salah saya dari Sunda. Huruf dalnya disebutnya atau dilafalkannya huruf dal. No, bukan dal, tapi dadi dubad. Bukan huruf A B C D, bukan D. Bukan dadi dubad, no, tapi dadi dubad. Ikutin. Dadi dubad. Ya, min dia, bukan min dia, no, bukan di. Min di. Nah, ini enggak ada di dialek bahasa Arab. Enggak ada di dialek bahasa Indonesia. Di dan ditubat, jadi ujung lidah ketemu dengan gigi, di, atau gampangnya silakan gigit ujung lidah Bapak Ibu sekalian, kemudian hentakan di. Ya, kalau di silakan coba. Kalau huruf di ujung lidahnya tidak ketemu dengan gigi, di coba di. Nah, kena gigi nggak? Nah, berarti kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Ya, maka kata Nabi, kalau baca Quran itu harus bilughul Arab dengan lahjah, dengan dialek seperti orang Arab ngomong itu. Baik, yang penting dikenali saja dulu. Terus fadla Bodhibubam. Awas, jangan nyeplos. Apa istilah nyeplos itu ya? Bodhibubam. Awas, bukan fadla. Oke, selanjutnya ya, beberapa huruf saja yang kita ini. Minallahi wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya, beberapa huruf saja itu. Oke, lil fuqara. Oke, kita masuk ke terjemahnya nih, silakan. Terlalu kecil, kita masuk ke ayatnya saja. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara
Ya, bagus sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir yang disebutkan di ayat ini? Al-muhajirin, mereka adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan hijrah, ya sekali dimuliakan Allah, orang-orang yang berada di Mekah itulah yang disebut dengan muhajirin, ya, muhajirin. Jadi kenapa di ayat ini dikatakan lil fuqara, mereka fakir? Karena tidak ada harta yang dia bawa, tidak ada perniagaan yang dia bawa, tidak ada ma'isyah yang dia bawa. Jadi semuanya ditinggalkan, ya. Masya Allah. Maka mereka disebutkan di ayat ini lil fuqara. Bayangkan Bapak sekalian, yang punya harta banyak, punya kebun, punya unta, punya hewan ternak, punya penghasilan tetap dan seterusnya, ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Al-muhajirin, untuk berhijrah. Siapa al-muhajirin di sini? Di ayat ini, alladzina ukhriju min diyarihim, bagi atau harta rampasan itu untuk orang-orang fakir. Lil fuqara, al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir, yang keluar dari min diyarihim, kampung halamannya, ya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan suaminya. Kalau seorang istri yang suaminya belum mau beriman, seorang suami meninggalkan anaknya yang belum beriman, meninggalkan istrinya yang belum beriman. Jadi mereka hanya membawa diri sendiri, tidak membawa hartanya, tidak membawa apa-apa, tidak membawa untanya dan seterusnya, harta perniagaan tidak. Wa amwalihim, mereka selain meninggalkan kampung halamannya, mereka juga meninggalkan hartanya. Wa amwalihim, apa yang mereka cari? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka terusir, mereka keluar dari kampung halamannya, mereka meninggalkan harta bendanya. Apa yang mereka cari? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka cari adalah hanya karunia Allah. Yang mereka cari hanyalah keridhaan Allah. Ini penting. Nanti kita bahas satu persatu. Wa yansurunallaha wa rasulah, mereka selain mencari karunia Allah, keridhaan Allah, mereka juga demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya menolong agama Allah dan Rasulnya? Maksudnya adalah hanya atas perintah Allah lah mereka mengerjakan atau melakukan perjalanan hijrah yang jauh dari Makkah menuju Madinah. Yang mereka cari adalah mereka sesungguhnya menolong agama Allah. Ketika kita duduk di sini, ini juga bagian dari menolong agamanya Allah, ya. Jadi majlis atau masjid ini tidak sepi. Ini juga bagian dari wa yansurunallaha wa rasulah. Yang kita cari adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mestinya masih enak berselimut, ya. Sampai subuh, sampai jam 6 enaknya begitu tidur, tetapi karena kita yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, maka kita tinggalkan selimut kita di rumah kita masing-masing dan datang ke masjid ini. Ulaika humus shadiqun, orang yang model ini kata Allah, mereka lah orang-orang yang benar, mereka lah orang-orang jujur. Jadi insyaallah yang meninggalkan rumah untuk duduk di sini ini tipe-tipe orang-orang jujur. Kalau mau jadi pengusaha, ya, mau mencari karyawan, carilah karyawan yang ahli masjid, ya, insyaallah. Kalau yang mau mencari mantu, ibu-ibu, ini sayangnya sudah jenggotan semua. Yang mau mencari mantu, carilah mantu yang senang ke masjid. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini lil fuqara'il muhajirin.
Jadi ada harta rampasan itu untuk orang-orang yang berhijrah, lil fuqara'il muhajirin. Kenapa? Karena mereka fakir. Maka kalau dulu Bapak sekalian, konsep penghasilan negara itu paling tidak ada 3 di sini. Yang pertama adalah al-fa'i. Al-fa'i itu apa? Yaitu didapat dengan jalan perdamaian atau menyerahkan dengan tanpa syarat, seperti Bani Nadir. Jadi sebelum diserang, sebelum mereka diperangi, sudah menyerah dulu. Maka mereka menyerahkan harta mereka, yaitulah al-fa'i. Ada juga namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang dengan jalan berjuang. Ya, jadi ketika kita berjuang menang, maka ada harta rampasan perang, itulah namanya ghanimah. Jadi ada al-fa'i, ada ghanimah, dan itu menjadi penghasilan dari negara. Yang ketiga adalah jizyah atau kharaj. Jizyah itu adalah tanda kedudukan yang harus dibayar oleh setiap ahli kitab, baik Yahudi, Nasrani maupun Majusi yang berlindung di bawah naungan Islam. Jadi di zaman Nabi pun sudah ada Yahudi, di zaman Nabi pun sudah ada Nasrani, di zaman Nabi pun sudah ada Majusi. Tapi Nabi tidak ngurus lakum dinukum waliyadin. Mereka tetap mendapatkan hak yang sama, mendapatkan dilindungi oleh Nabi, tetapi mereka juga tetap membayar, istilah sekarang adalah bayar pajak. Maka pajaknya itu disebut jizyah atau al-kharaj. Ya, jadi ada 3 pendapatan negara itu, ada al-fa'i, ya, ada ghanimah, dan yang ketiga adalah jizyah. Baik, Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan ayat 8 ini, saya menyimpulkan paling tidak ini karakteristik orang-orang muhajirin dalam ayat 8. Ada 6 paling tidak. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang fakir miskin, masya Allah ya. Kenapa? Karena Nabi meninggalkan harta mereka tidak dibawa. Kebunnya tidak jual dulu baru kemudian hijrah, tidak. Tinggalin aja udah. Harta mereka yang mereka punya, kebun-kebunnya ditinggalin. Jangankan kebun, jangankan harta, jangankan ladang mereka. Keluarga mereka tidak, yang belum percaya kepada Nabi, yang belum beriman kepada Allah, percaya kepada Rasul, mereka juga tinggalkan. Maka mereka adalah orang-orang fakir. Jadi muhajirin, orang-orang yang berhijrah itu dijelaskan oleh Allah adalah orang-orang yang fakir. Yang kedua, mereka orang yang atau muhajir itu berpindah karena agama. Jadi berpindahnya itu bukan karena cekcok, bukan karena nggak enak, bukan, tapi berpindahnya karena agama. Jadi ada satu kondisi yang di dalam Islam itu, umat Islam ketika di Mekah, masya Allah, diintimidasi, diembargo secara ekonomi, Nabi diludahi, Nabi diperangi, Nabi ingin dibunuh. Itu bagian dari konsekuensi dakwah. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian sudah membangun masjid tapi masih ada yang tidak senang, biasa. Justru kalau tidak ada orang yang tidak senang kepada kita, justru harus dipertanyakan, kok nggak ada yang ini. Membangun pesantren misalnya, kalau lurus-lurus saja itu justru dipertanyakan. Mesti ada orang yang tidak senang, ya. Ini taklim begini, ada nggak yang tidak senang ini? Ada saja. Itu bagian dari konsekuensi dakwah. Bahkan kalau kita melihat ayat Bapak sekalian, tidaklah aku katakan beriman, kata Allah, fahum la yuftanun, sebelum kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dari Allah itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan ingin kita tidak baik, tidak. Tetapi ujian Allah itu ingin menaikkan derajat kita. Kita mau mendapatkan mutiara, kira-kira dapatnya dari mana mutiara? Dari
dasar lautan, harus nyelam dulu, ya, untuk mendapatkan pisau atau golok yang tajam. Diapain itu golok? Wah, ya, harus dipukul dulu, harus dibakar dulu. Ya, seperti itulah keimanan, seperti itulah yang dialami oleh muhajirin, seperti itulah yang dialami oleh Bilal bin Rabah misalnya, ketika mulutnya hanya Allah, 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 ya. Keimanan itu diuji oleh Allah dengan apa? Dengan panas yang terik, dengan tindihan batu. Kita kayaknya kuat apa tidak? Ya harus kuat. Nah seperti itulah kalau baru dicibir orang ke masjid sok alim, pakaiannya sok alim atau sok suci dan seterusnya, biarin aja. Nabi dilempari batu, Nabi diludahi, dilempari kotoran. Ya kalau MKC lain ya dikumpulin kotoran kan. Ya baik sekalian menerima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka diusir dari kampung halamannya dan dirampas harta bendanya. Terusir. Jadi kalau terusir karena agama, kalau terusir karena memperjuangkan lillahi kalimatillah, ya sudah, dia insyaallah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Lagi bikin pesantren, dianggap berisik lah, ada taklim dianggap berisik lah, dianggap segala macam. Terus saja, jangan berhenti. Yang keempat, yang mereka harapkan bukan apa-apa, bukan popularitas, bukan jabatan, bukan ingin naik diangkat menjadi apa, tidak. Yang mereka harapkan adalah karunia Allah dan keridhaannya. Ini perlu dijaga sekali. Saya datang ke sini yang dicari amplopnya atau keridhaan Allah. Yang kita cari di sini biar kelihatan alim atau tidak. Yang kita cari ketika di sini biar kelihatan apa? Luruskan niat dulu. Ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Salah niat saja, maka itu bahaya. Salah niat itu bahaya. Luar biasa the power of niat ini, kalau sekali, the power of niat. Baru niat saja dalam Islam, niat kebaikan sudah dapat pahala enggak? Tercatat pahala. Maka banyakinlah ya niatnya itu. Luruskan niat dulu kita di sini, luruskan niat, ya, menyampaikan pesan Allah ini, menyampaikan pesan agama ini juga harus luruskan niat. Jangan-jangan biar dikenal alim, biar jangan-jangan masya Allah banyak sekali, luruskan niat. Yang kita cari adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Bapak sekalian, ciri orang muhajirin itu adalah mereka itu adalah menolong agama Allah dan Rasulnya. Seperti apa menolong agama Allah dan Rasulnya? Kita sholat berjamaah tepat waktu, ini adalah menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kita semua. Ya, jadi mereka menolong agama Allah dan Rasulnya, tetapi sesungguhnya esensinya adalah bagaimana mereka menjalankan syariat-syariat Allah. Inilah takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang benar. Nah, ketika 5 kriteria tadi telah ada pada diri kita, mengharap hanya kepada Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah, ya, dengan ujian-ujian itu kemudian kita bersabar, meskipun harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, baru kemudian itu digelari oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini paling tidak 6 ciri orang-orang yang berhijrah. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak sekalian dimuliakan Allah,
hebatnya orang-orang muhajirin itu, dan ini saya kira yang agak luntur dari kultur budaya kita, dari kultur kita. Orang miskin, ya kemarin sempat rame ada manusia silver. Kalau kita lewat bundaran Pamulang itu ya, banyak ketemu manusia silver atau apapun itu. Coba perhatikan, saya bacakan di sini. Kemiskinan dan penderitaan orang-orang muhajirin begitu sedemikian rupa sehingga ada yang mengikatkan tali ke perut mereka. Untuk apa? Mengurangi rasa lapar. Tapi hebatnya mereka tidak menampakkan kemiskinan dan penderitaan mereka kepada orang lain. Ya Allah, itu hebatnya orang-orang muhajirin. Meskipun dia disebutkan oleh Allah lil fuqara, orang-orang fakir, tidak punya apa-apa, dia, tapi tidak sedikit pun menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang miskin. Tidak menunjukkan mereka menderita. Penderitaan mereka justru kenikmatan. Wah, kalau sudah sampai begitu mantap itu. Penderitaan mereka justru kenikmatan buat mereka. Inilah tipe-tipe orang-orang beriman, Bapak sekalian. Diuji oleh Allah, kita kadang mengeluh atau tidak? Rata-rata mengeluh. Saya mengeluh, Bapak mengeluh, kita mungkin semuanya mengeluh. Manusiawi memang, tetapi bagi orang-orang yang hatinya beriman, iman itu kuat gitu Bapak sekalian. Ya iman itu kata Nabi yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang fluktuatif. Maka kalau iman kita kencang, diuji oleh apapun, kehilangan misalnya, kehilangan apapun itu justru kehilangan, dia bilang alhamdulillah. Ya, kehilangan itulah yang terjadi kepada Nabiullah Ayyub misalnya. Nabiullah Ayyub itu Bapak sekalian, beliau itu nabi sekaligus raja sekaligus orang kaya. Tapi dengan seketika rajanya dicopot, pengikutnya meninggalkan dia, lalu kemudian hartanya terbakar, anak istrinya meninggalkan dia. Apa yang terjadi kepada Nabiullah Ayyub? Dia justru makin tersungkur, makin sujudnya masih makin kuat. Ya, makin bersyukur dia. Kenapa? Karena semakin mendekatkan justru dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buat iri setan ya, yang membuat iri iblis. Iblis itu mungkin kalau baru jabatannya dicopot biasa, ditinggalkan pengikutnya biasa, ditinggalkan anak istrinya biasa, tapi dia kan masih sehat, kata iblis itu, ngadu sama Allah. Akhirnya diuji sama penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Nabiullah Ayyub alaihissalam, pengikutnya semua meninggalkan Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub tinggal sendirian. Tapi dengan itu justru nampak bersyukur dan ibadahnya makin kencang. Nah, belajar dari itu, belajar dari orang muhajirin, meskipun kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita namanya sudah rata-rata di atas 50 tahun ya, kita ini sudah ada saja penyakit encok, ya, mata kabur, mata lamur, makannya nggak bisa yang lain kecuali bubur, ya, Masya Allah. Tidurnya sudah melengkur, ya, biasanya sudah dekat-dekat ya, tetapi kita nikmati rematik yang ada, bisa jadi ya, mata yang sudah kabur tadi kita nikmati. Justru dengan itu kita bersyukur dan kita sadar adanya uban. Ya, saya pun masih ada 1, 2 usia 40 menjelang 40, saya pun 39 tahun. Bagus sekali. Sudah mulai ada uban, ya, tidak kayak kuat yang dulu gitu ya.
Karena kita tahu bahwa tanda-tanda ketuaan itu sudah mulai keriput, sudah mulai kabur matanya. Dengan itu semakin bersyukur dan semakin sadar lihat kubur sudah dekat. Dengan itu kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali dimuliakan Allah. Mari kita lihat di ayat 9. Kalau tadi tipologi orang-orang yang hijrah, orang muhajirin, dan yang ke ayat ke-9 ini adalah tipologi orang-orang ansor. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor, kalau tadi orang-orang Muhajirin, sekarang tipologi orang-orang Ansor. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka. Wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka orang-orang Muhajirin ya, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Hebat sekali memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang yang muhajir. Fi sudurihim hajah, tidak tendensius, tidak ingin mendapatkan apa-apa. Apa istilahnya itu kalau memberi tanpa meminta apapun itu? Tanpa pamrih itu kira-kira. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, mereka membantu itu tanpa pamrih. Ya, mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka tidak pamrih. Selain itu, sekali dimuliakan Allah, mereka juga mengutamakan siapa mengutamakan orang Muhajirin daripada dirinya sendiri. Ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin dibanding dirinya sendiri, kendati mereka juga ada keperluan yang khusus, itu keperluan yang mendesak, meskipun mereka pada keperluan yang mendesak. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dijaga diri dari kekikiran itu, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak sekalian, coba perhatikan ayat 9 ini. Riwayat atau ayat ini turun terkait dengan satu peristiwa yang luar biasa. Ketika Nabi menawarkan siapa yang ingin membantu orang Muhajirin, semua orang Ansor saya. Siapa yang punya kebun saya, kebunnya dibagi 2, rumahnya boleh mereka tempati, bahkan dikasih sebagian buat orang-orang Muhajirin. Masya Allah. Termasuk siapa yang mau ngasih makan, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, saya ya Rasul, mengajak orang makan padahal di rumahnya hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya. Lalu apa yang dilakukan? Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajak orang Muhajirin, lalu kemudian begitu sampai di rumah ternyata makanan cukup hanya untuk dirinya dan keluarga, maka istri dan anak-anaknya dipersilakan untuk tidur, lampunya dimatikan, dia makan dengan orang-orang Muhajirin itu makan, ya. Lalu orang Ansor yang mengajak tadi dia juga ikut makan, tetapi yang ada hanya bunyi piringnya saja, beralih kosong demi menghormati. Masya Allah. Sampai begitu tuh orang-orang Ansor itu. Orang-orang yang beriman itu mestinya sampai demikian hebatnya, sekali lagi. Ya.
Nah, maka ada 5 kelebihan dari ayat 9, ayat 10, ayat 10-nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansar, inilah doa orang-orang muhajirin dan ansar. Rabbana ighfir lana, wahai Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampuni saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu, ya sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ini ya ghillan lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang yang beriman. Nah, ini doa ini selalu kita panjatkan biar tidak ada dengki. Karena jangankan ya kepada yang non, kadang-kadang yang seiman saja kita ada kedengkian. Maka baca ini seperti orang muhajirin dan orang ansar membacanya. Fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, biar tidak ada kedengkian terhadap mereka lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Allah, engkaulah yang maha penyantun, engkaulah yang maha penyayang, ra'ufur rahim, maha kasih, maha sayang. Maka ada 5 kelebihan orang-orang yang orang-orang Ansar. Belajar dari ayat 9 dan 10. Pertama, mereka telah menunggu saudaranya muhajirin tetap dalam keadaan beriman atau dalam keimanan mereka. Jadi sebelum datang orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar sudah siap menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mencintai saudaranya, Masya Allah. Jadi kalau sudah cinta, ya apapun dia berikan. Mereka tidak dengki sedikit pun atau keberatan lainnya. Jadi tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa ini dan seterusnya. Yang keempat, mereka mengutamakan saudaranya yang hijrah bahkan dibanding dengan dirinya sendiri. Ya, tadi makan dari dia rela tidak makan demi saudara Ansarnya, saudara muhajirin untuk makan. Mereka sanggup mengatasi sifat kikir. Maka dengan model itu sikap kikir kita juga insya Allah akan terkikis. Baik, Ibu sekalian, saya kira karena juga waktunya di ayat 11-nya satu ayat lagi saya tambahkan. Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli alkitab la ukhrijtum ya lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang munafik. Alam tara alladziina nafaqu, orang munafik itu mereka berkata kepada saudara-saudara yang kufur di antara ahli kitab, min ahli kitab, lalu kemudian sungguh jika kamu diusir, lain ukhrijtum, maka ya lanakhrujanna ma'akum. Ketika mereka diusir, pasti kami akan keluar bersamamu, dan kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Jika kamu diperangi, ya, wa in qutiltum, kami pasti menolong. Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar para pendusta. Jadi dari dulu memang ada tipologi orang-orang munafik itu. Yang disebutkan oleh Nabi ada 3 ciri orang munafik. Kalau ngomong sulit dipercaya, kalau berjanji sulit mereka menepati. Ya Masya Allah. Kalau berjanji mereka hianat. Nah, tipe-tipe model ini kita hindari. Mudah-mudahan kita bisa seperti tipologi orang-orang muhajirin dan tipologi orang-orang ansor yang luar biasa tadi. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan untuk sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk surah Al-Ma'unnya saya kira insyaallah kita bahas di kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang hadir. Mudah-mudahan kita Allah turunkan rahmat
Semoga Allah merahmati dan memberkahi. Amin. Ada pertanyaan dan sedikit menggugah kita semua di sini terkait dengan karakter dari golongan Ansor, utamanya golongan Ansor. Mereka itu adalah orang-orang yang terpilih ya dalam mendahulukan saudaranya. Bahkan tadi disampaikan betapa mereka menyambut kaum muhajirin yang serba kekurangan itu dengan berbagi hartanya, kemudian juga rumahnya, bahkan mungkin istrinya ya Ustaz ya. Ada sahabat yang menyampaikan bahwa saya punya istri 4 gitu kan. Betul. Masya Allah, artinya Untuk konteks sangat tinggi sekali. Walaupun itu tidak dijadikan kesempatan oleh orang muhajirin gitu kan. Tapi beliau kaum muhajirin juga akhlaknya sangat tinggi sekali. Nah, terkait dengan konteks sekarang ya, sebetulnya apa yang menyebabkan kaum Ansor itu memiliki karakter yang sangat sangat besar gitu ya, kecintaan kepada saudaranya gitu ya, walaupun memang belum kenal gitu. Bagaimana caranya kita untuk menghidupkan masyarakat ini itu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepedulian gitu ya, kemudian merasa kuat ikatan saudaranya, utamanya tidak punya perasaan dengki gitu kepada saudaranya itu. Subhanallah itu ya. Nah, di sini Ustaz, alhamdulillah kalau untuk kepedulian sangat tinggi sekali. Bahwa masyarakat ataupun jamaah Baitul Muttaqin kalau seandainya ada yang sakit, ada kesusahan, itu gampang sekali mengumpulkan bantuan. Alhamdulillah gitu kan. Tetapi sesungguhnya untuk menjaga supaya hati kita itu bersama terus, kemudian masyarakat kita juga tidak memiliki kedengkian di antara orang-orang beriman di antara kita. Trik strateginya untuk membangun peradaban masyarakat yang memang saling mencintai di antara kita semua. Baik, ada yang lain atau dijawab dulu? Jawab dulu. Baik. Kuncinya adalah iman. Inilah yang menyatukan kita. Ketika landasannya iman, maka tidak melihat lagi suku, bangsa, ras. Yang kita lihat adalah ukhuwah imaniyah. Ketika kita sudah beriman, maka kita sesama anak bangsa adalah hamba Allah. Maka luar biasa di dalam redaksi beragama kita disebutkan sebagai abdullah, hamba Allah. Ketika namanya hamba itu masya Allah ya, berarti tingkat terendah ya, seorang hamba sahaya. Ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasannya kalau landasan iman, apapun bisa diterjang. Ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj misalnya, mencium bau yang sangat harum, lebih harum daripada kasturi, lebih harum dari apapun. Nabi bertanya, ya Jibril, ini bau apa? Kok semerbak sekali? Oh, ini ternyata bau Siti Masyidah dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Siti Masyidah adalah mempertahankan keimanannya dia. Meskipun dia nyawa taruhannya, tetapi karena iman yang berbicara, maka nyawa dia terjaga. Nah, begitu pun kita, kalau iman yang berbicara, al-muslim akhul muslim, antara muslim yang satu ini Allah redaksikan dengan saudara. Ya, bahkan diredaksikan dengan ar-rahim, silaturrahim, menyambung ar-rahim. Ar-rahim itu akar kata dengan rahim. Jadi seolah-olah kita ini satu rahim dalam kandungan ibu kita masing-masing. Ya. Kalau sudah berbicara tentang iman, maka itulah yang mendorong orang-orang Ansor. Kesusahan orang-orang Muhajirin sama seperti
seperti kesusahanku, kira-kira. Masya Allah. Maka Nabi mengibaratkan kita ini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seperti bangunan ini kita orang Muslim itu. Gak mungkin ini disebut bangunan kalau tidak saling menguatkan. Tidak mungkin disebut bangunan kalau dia menyatakan saya adalah pintu sendiri misalnya, saya adalah ubin sendiri, saya adalah tiang-tiang sendiri. Tetapi yashuddu ba'duhum ba'dha. Bahkan kata Nabi, Muslim itu seperti jasad yang satu, kajasadin wahid, seperti jasad yang satu dicubit maka yang anggota yang lain juga satu. Yang tersandung kakinya, yang bilang aduh mulutnya, lalu kemudian yang nangis matanya. Wah, luar biasa kalau berbicara tentang keimanan. Keimanan bisa menerjang apapun, nyawa sekalipun. Ya. Keimanan bisa merubah segalanya. Bagaimana tidak luar biasa? Karena dengan keimanan mereka itu yang kuat, ya, orang-orang Muslim, orang-orang mukmin ini dianggap sebagai saudaranya sendiri. Nah, tipe-tipe model ini yang saya kira sekarang sudah mulai pudar. Begitu ada yang ketok pintu, kira-kira apa reaksi kita? Satu, bisa jadi oh ini khawatir ada pencuri. Yang kedua, minta sumbangan. Yang ketiga, ganggu aja, dan seterusnya. Ya, apalagi kalau sudah sering asal kalau ngomong begini, asal terbuka pintu, kita tidak tahu. Padahal kalau mukmin sejati, orang yang mukmin sejati itu kata Nabi seperti jasad yang satu. Di jewer telinga kanan maka sakit juga ke yang lainnya. Nah, kalau sudah berbicara keimanan itu Masya Allah, ya. Kalau sudah berbicara keimanan, nah begitu pula yang dialami oleh orang-orang Ansor. Mereka sudah menyambut bahkan lebih sayang daripada dirinya sendiri. Wah, ini kan sulit dijelaskan soalnya, sulit diibaratkan kalau sudah berbicara tentang iman. Maka jangan coba-coba misalnya ada orang yang mengganggu, misalnya ada yang menghina Nabi, menghina Quran. Ini soal keimanan, soal keimanan. Meskipun yang nggak pernah sholat itu akan bangun gitu, untuk membela. Ada Nabi dihinakan, meskipun nggak pernah puasa kalau Ramadan, dia paling tampil nomor satu. Ini berbicara tentang iman. Maka dalam Quran, meskipun iman kita sebiji darah, maka itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini insyaallah pasti masuk surga semuanya karena ada keimanan. Ya. Meskipun prosesnya harus misalnya harus lewat dulu ke jenjang-jenjang, tetapi kalau imannya kuat, maka insyaallah kita semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Karena iman. Meskipun saudara lain ibu lain bapak, tetapi karena iman mereka seolah-olah seperti saudara kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Klarifikasi. Ya. Jadi saya sempat menyampaikan berbagi istri, maksudnya istrinya dicerai dulu, baru diberikan. Ya, untuk konteks saat ini. Ya. Untuk konteks saat ini tentu tidak. Sedang berbagi istri. Iya, baik. Insyaallah, saya mohon mungkin ada pertanyaan terakhir Bapak Daniel. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka bersifat pembukaan. Boleh. Nanti
saya kirim ke kantor sudah. Ya. Atau ke insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua semuanya. Dengan berakhirnya acara kita pada tahun ini, sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan